Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalan setapak menuju puncak Gunung Kerinci tampak basah dan licin. Ranting-ranting cemara memantulkan cahaya headlamp seperti jarum-jarum kecil. Kami bertujuh, aku, Bima, Indra, Sari, Dedren, Rini, dan Ardi, berhenti saat melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di jalur ini. Di sebuah lekukan sempit, tepat di tepi jalan setapak, ada sebuah tenda yang sudah terpasang rapi. Kainnya berwarna hijau tua, pasangannya tegak sempurna. Tidak ada bekas api di sekitarnya, tidak ada tanda-tanda api unggun, namun pintu tenda tertutup rapat. Lampu kepala kami menyisirnya. Sinarnya membentuk lingkaran pada kain yang kusam. Di depan tenda, ada sepasang sepatu gunung yang tampak kering, seolah pemakainya baru saja berpindah beberapa langkah, bukan meninggalkan tenda bertahun-tahun. Kami saling pandang. Di jalur pendakian yang hanya dipakai untuk naik turun, tidak mungkin ada tenda yang dipasang begitu saja. Tidak ada pos, tidak ada pengumuman. Rencana semula adalah mendirikan tenda di dataran kecil lebih atas, bukan meninggalkan tenda asing ini di tengah jalur. "Kok ada tenda di sini?" Suara Indra terdengar rendah. Ia memeriksa dekat pintu tenda, menyentuh terpal. Dingin. Tidak ada bendera, tidak ada nama. Bima yang paling berani melangkah lebih dekat. Ia memeriksa sekeliling, jejak kaki, bekas ransel, sesuatu yang bisa menunjukkan siapa pemilik tenda itu. Tapi yang ada hanyalah tanah lembab dan dedaunan yang tersapu angin. "Mungkin pendaki lain," kata Bima. "Mungkin mereka turun duluan." Kami putuskan untuk tidak berpindah. Cuaca berubah cepat di Kerinci. Mendirikan tenda berdekatan terasa aman. Kami menaruh tenda kami beberapa meter dari tenda hijau itu, dengan perasaan aneh yang menggeliat di dada. Malam turun dan hutan mulai berbicara. Desah angin, gesekan ranting, dan suara serak serangga malam. Sekitar jam 10, ketika kami duduk mengelilingi api kecil, suara itu datang. Awalnya seperti bisik jauh, lalu mengeras menjadi percakapan. Suara 2 atau 3 orang bercakap-cakap, berbicara bahasa yang kami kenal, tetapi bibir kata-kata itu bergerak samar. Aku berhenti mendengarnya seperti orang yang menahan napas. Suara itu berasal dari arah tenda hijau. Dari balik kain yang tebal, terdengar nada yang sangat manusiawi. Tawa pendek, gumaman, lalu satu suara yang seperti memanggil nama seseorang. Intonasinya biasa, tapi ada suasana yang membuat seluruh tulang belakangku merinding, seperti ada yang salah pada cara suara itu bergaung. Bima menoleh ke arah tenda. "Apa itu?" Suaranya bergetar sedikit. "Kita cek," kata Indra. Ia bangkit, berjalan pelan, tangan menjulur, memegang senter. Kami mengikuti. Kaki menapaki dedaunan basah. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Ada nada percakapan biasa, seperti sekelompok orang sedang duduk dan bercakap-cakap di sebuah dapur, tapi di lokasi itu hanya hutan. Di situ hanya tenda dan kami. Pintu tenda hijau itu tertutup rapat. Indra menarik sedikit, kainnya bergerak, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Suara-suara tetap berbicara, tetapi seperti melewati lapisan udara yang tebal, tidak sepenuhnya nyata. Kami mengangkat terpal, berharap melihat orang yang meringkuk, lampu kepala menyapu ke dalam. Kosong. Hanya terpal, matras tipis yang tersusun rapi, sleeping bag yang terlipat halus. Tidak ada jejak tubuh, tidak ada ransel, tidak ada barang pribadi. Seolah-olah tenda baru dipasang dan belum pernah dipakai. Tapi suara itu masih ada. Samar seperti gema yang menolak padam. Ketika senter kami menyapu sudut tenda, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening menumpuk berat. Kami berdiri kaku. Sambil menahan napas, kami memeriksa sudut demi sudut. Tidak ada siapa-siapa, hanya kain dan kegelapan. Di luar tenda, angin meniup dan membuat pohon cemara berdenting pelan. Tapi itu bukan alasan bagi suara manusia. "Kita panggil," ucap Sari akhirnya. Suaranya kecil. Ia memanggil. "Halo?"
Ada siapa? Sekali, 2 kali, 3 kali. Hanya gema jawabnya. Tidak ada langkah menjauh, tidak ada suara membuka terpal. Malam itu kami kembali ke tenda sendiri. Tidur dengan mata terjaga, telinga menunggu suara berikutnya. Suara tenda itu seperti menyisakan bau yang tidak bisa kami jelaskan. Sedikit bau kain lembab dan sesuatu yang seperti kapur. Aku berpikir mungkin ada pendaki lewat yang menelpon radio. Indra bilang mungkin suara itu hanya ilusi karena lelah. Tapi perasaan itu menempel. Sesuatu di tenda itu tidak wajar. Dini hari, angin berubah menjadi kabut tebal. Aku menatap api yang sudah padam, tubuhku kaku karena kurang tidur. Saat fajar mulai memutih, Sari memberi isyarat panik. "Bima!" Suaranya memecah hening. Bima tidak di tenda. Kami kira sedang bercanda. Mungkin ia berjalan-jalan di sekitar situ, tapi saat kami periksa, posisinya tidak ada. Ranselnya yang semalam dipasang di dalam tenda kami tidak ada. Di luar, di depan tenda hijau itu, kami menemukan sesuatu yang membuat darahku berhenti. Tas punggung Bima diletakkan di tanah, resleting sedikit terbuka, sebuah botol minum menonjol. Indra berlutut, menelusuri sekitar. Tidak ada jejak yang jelas katanya. Hanya tanah lembab yang seperti diusap-usap. Dan tidak ada jejak kaki yang baru keluar dari sini. Kami meneriakkan namanya, memanggil sambil berlari ke arah jalur. Semak disisir, batu diperiksa, punggung bukit ditengok. Tidak ada Bima. Hanya suara kami sendiri yang kembali sebagai jawaban memantul dari lereng yang jauh. Waktu seperti berhenti. Wajah kami pucat, jantung berdetak keras. Deden mengemasi tenda dengan tangan gemetar. Rini menangis pelan, Sari menapak bahuku. Sangat lembut, seperti memberi keberanian yang tak ada. Kami menyisir hingga matahari naik lebih tinggi, tapi tidak ada yang menemukannya. Di bawah tekanan udara yang semakin panas dan dengan peralatan yang terbatas, kami putuskan turun mencari pertolongan lebih cepat. Itu keputusan yang sulit, meninggalkan tas Bima di tempatnya, meninggalkan tenda hijau yang sekarang terasa seperti lubang hitam kecil di jalur. Desain itu seperti mimpi moret yang berjalan lambat. Kami bertemu beberapa pendaki lain di jalur, memberitahu mereka. Beberapa membantu sebentar, meminjamkan radio, berusaha menelpon. Tidak ada sinyal kuat. Kata demi kata yang keluar dari mulut kami terasa tipis, tidak sampai ke telinga sendiri. Waktu menjadi pesaing kami, pikirku. Kami harus cepat. Saat kami sampai di kaki gunung, kami bertanya ke warung-warung di dekat base camp. Seorang ibu tua menyekai tangannya sebelum menyahut. Matanya tak percaya saat kami ceritakan. Tenda itu, katanya pelan, seperti bercerita tentang hal yang tidak ingin diambil alih malang. Kata-kata itu seperti balok dingin yang menimpa kami. Tidak mungkin. Kami baru saja melihat tenda itu sendiri, rapi, sepatu di depan pintunya, benda nyata yang kami sentuh. Bagaimana bisa tenda yang kami lihat adalah tenda yang sudah ada bertahun-tahun? Penduduk setempat menatap kami ragu. "Jangan lama-lama di jalur itu," pesan seorang pria parubaya sambil menunduk. Beberapa malam lalu, ada yang dengar suara minta tolong. Tapi siapa yang naik banyak pendaki? Kami tidak tahu. Pulang ke rumah kontrakan, aku menatap langit penuh tanda tanya. Di kepala ada bunyi-bunyi yang tak mau padam. Suara bisik yang hilang saat kami buka tenda. Langkah yang tidak ada. Tas Bima di depan tenda yang tidak dikenal. Waktu berlalu, laporan dibuat, polisi pegunungan mencari anjing pelacak datang ke sore. Semua usaha itu seperti menolak kehampaan. Tidak ada jejak Bima. Hanya sebuah tenda hijau di lereng yang 1 hari sebelumnya kami tidak pernah lihat. Malam-malam setelahnya, berita menyusup. Beberapa pendaki lain yang lewat jalur itu mengaku pernah mendengar suara mengambung di antara pohon. Sebagian bilang suara itu memanggil nama mereka. Aku tidak bisa tidur tanpa membayangkan tenda hijau itu. Kainnya bergoyang di bawah bulan dan suara yang terdengar terlalu manusiawi untuk menjadi angin. Sampai sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku masih mendengar jauh dari sisi lereng yang sama suara seorang yang berteriak minta tolong. Sekali, 2 kali. Kadang di malam yang sunyi suaranya memotong mimpi. Suara itu datang dari tempat di mana tenda itu berdiri. Kami belum menemukan Bima. Dan tenda itu
seperti tahan lama, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sejak kejadian itu, rombongan kami tidak pernah sama lagi. Nama Bima seakan terpatri di udara, menjadi beban yang tidak bisa kami lepaskan. Malam-malam kami setelah turun dari Kerinci penuh dengan tanya, kemana ia pergi? Apa yang sebenarnya terjadi di depan tenda hijau itu? Hari-hari pencarian oleh tim SAR berjalan sia-sia. Berita kehilangan Bima sempat muncul di koran lokal. Pendaki hilang misterius di Gunung Kerinci. Tim sudah menyisir jalur utama, jalur alternatif, hingga ke hutan-hutan kecil di sekitar pos. Tapi Bima seperti ditelan bumi. Anehnya, tenda hijau itu tetap berdiri di jalur yang sama. Tak pernah berpindah, tak pernah rusak meski diterpa hujan deras yang turun setiap sore. Suatu sore, 3 hari setelah pencarian dihentikan sementara, aku, Indra, dan Sari kembali ke base camp. Kami ingin mengambil beberapa barang pribadi Bima yang tertinggal, tapi di dalam hati ada alasan lain yang tak berani kami akui. Kami ingin memastikan tenda itu. Perjalanan naik kembali terasa lebih berat, meski ransel kami tidak penuh. Langkah kami pelan seperti menunda sesuatu yang sudah kami tahu akan membuat bulu kuduk berdiri. Jalur masih basah, kabut mulai turun meski matahari belum terbenam. Angin membawa aroma tanah yang basah bercampur belerang samar dari kawah jauh di atas. Ketika kami mendekati lokasi itu, dadaku seperti ditusuk. Tenda hijau itu masih ada, tegak, rapi, seolah baru saja dipasang. Tapi kali ini berbeda. Pintunya setengah terbuka, seakan seseorang baru saja keluar. Aku menoleh kepada Indra. Ia hanya menggeleng pelan. Sahri sudah pucat, menggenggam tanganku begitu erat sampai hampir sakit. Kami melangkah mendekat, dan di depan pintu tenda itu, aku melihat sesuatu yang membuat perutku seperti diaduk. Sebuah botol minum. Botol itu persis milik Bima, dengan stiker kecil bertuliskan namanya. Tidak mungkin, bisikku. Aku tahu betul botol itu ada di ransel Bima yang ditemukan di depan tenda ini beberapa hari lalu. Tapi sekarang ranselnya sudah diambil tim SAR. Bagaimana mungkin botol itu muncul lagi di sini? Kami mencoba menyingkap terpal. Begitu kain pintu terangkat, aroma dingin menusuk. Bukan bau kain lembab biasa, tapi semacam bau logam bercampur amis. Di dalam tidak ada apa-apa. Sleeping bag yang kemarin kulihat sudah hilang. Matrasnya pun tidak ada. Kosong total. Hanya lantai tanah yang becek, seperti ada sesuatu yang berat pernah diletakkan di situ. Sari tiba-tiba menutup mulutnya. Aku pikir ia hampir muntah. Ia menunjuk ke salah satu sudut tenda. Ada bekas telapak tangan, basah, seolah baru saja diletakkan di sana. Bentuknya gelas, 5 jari panjang, tapi anehnya ukurannya sedikit lebih besar dari telapak tangan manusia biasa. Kami terdiam. Angin lewat dan kain tenda berkibar. Dari luar terdengar samar, suara langkah kaki, pelan, berat, seperti seseorang sedang berjalan di sekitar kami. Tapi ketika Indra keluar dan menyorotkan senter, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang makin tebal menutup jarak pandang. Malam turun lebih cepat dari yang kami duga. Kami sempat berpikir untuk mendirikan tenda agak jauh, tapi Sari menolak keras. Ia yakin sesuatu akan terjadi bila kami menginap. Jadi kami memutuskan turun meski gelap mulai menelan jalur. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan lokasi itu, sesuatu terjadi. Dari dalam hutan terdengar suara, sangat jelas, sangat dekat. Suara Bima. Indra, tunggu aku. Kami bertiga membeku. Aku menoleh ke arah sumber suara dan dari kabut samar terlihat bayangan tubuh berdiri. Tingginya, posturnya, bahkan cara berdirinya sangat mirip dengan Bima. Ia melambaikan tangan. Sari hampir berlari menghampirinya, tapi Indra menariknya keras. Bukan Bima, bisiknya dengan nada panik. Jangan! Bayangan itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri lalu memanggil lagi lebih keras. Kali ini suaranya terdengar serak, seperti bercampur dengan suara lain, gemuruh rendah. Bukan sepenuhnya manusia. Indra, tolong aku! Aku merasakan tengkuku dingin. Bagian terdalam diriku ingin menyahut, ingin berlari mendekat. Tapi logikaku menahan.
Bayangan itu lalu mundur perlahan ke dalam kabut dan dalam sekejap hilang begitu saja. Kami bertiga akhirnya turun terburu-buru, hampir berlari di jalur yang licin. Nafasku terengah-engah, dadaku sakit, tapi aku tidak peduli. Baru ketika sampai di pos bawah, kami berhenti. Malam itu, kami tidur di base camp dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Aku mendengar Indra berbisik sendiri sebelum tidur. Itu bukan Bima, itu bukan dia. Tapi yang paling membuatku merinding adalah Sari. Saat aku hampir terlelap, aku mendengarnya menangis pelan. Dan di antara isahnya ia berkata, "Tapi aku lihat jelas, itu wajahnya. Itu Bima, dia manggil aku." Sejak malam itu, aku mulai yakin tenda hijau itu bukan sekedar tenda kosong. Itu semacam pintu. Dan Bima mungkin belum sepenuhnya hilang. Sejak kembali dari Kerinci untuk kedua kalinya, hidupku berubah aneh. Tidak hanya aku, tapi juga Indra dan Sari. Ada sesuatu yang seolah mengikuti kami pulang, menempel seperti bayangan gelap yang tak bisa dilepaskan. Malam pertama di rumah, aku terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarku. Awalnya kupikir hanya angin, tapi ketukan itu teratur. 3 kali, lalu hening, kemudian 3 kali lagi. Dengan hati-hati aku mengintip dari balik tirai. Yang kulihat membuat tubuhku kaku. Di luar berdiri sosok mirip Bima. Wajahnya pucat, matanya menatap langsung ke arahku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela. Aku terjerembab ke lantai, memejamkan mata, dan ketika kubuka lagi tirai itu, ia sudah hilang. Keesokan harinya aku menelpon Indra. Suaranya terdengar lelah. Ia langsung berkata tanpa basa-basi, "Kau juga melihatnya kan?" Aku tidak perlu menjawab, karena heningku sudah cukup sebagai pengakuan. Ia bercerita semalam mendengar suara langkah di koridor kosnya, dan seseorang menyebut namanya dengan nada yang persis seperti suara Bima. Yang paling parah adalah Sari. 2 hari kemudian ia menelponku tengah malam sambil menangis histeris. Ia mengaku mimpi didatangi Bima yang memanggil-manggil namanya, lalu terbangun dengan keadaan pintu kamarnya terbuka lebar, padahal sebelumnya ia kunci rapat. Di lantai dekat pintu ada bekas lumpur basah yang memanjang, seperti jejak kaki masuk ke dalam rumah. Kami bertiga akhirnya bersepakat bertemu di sebuah warung kopi dekat base camp Kerinci, mencoba mencari penjelasan. Saat itu, seorang pria tua yang duduk di meja sebelah seakan sengaja mencuri dengar pembicaraan kami. Ia kemudian mendekat dan berkata pelan, "Kalian bicara tentang tenda hijau itu ya?" Kami terdiam. Bagaimana ia bisa tahu? Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Amran, penduduk desa yang sudah lama jadi pemandu. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Tenda itu bukan tenda biasa," katanya dengan suara parau. "Dulu ada sekelompok pendaki yang hilang. Salah satunya mendirikan tenda di jalur itu, tapi mereka tidak pernah kembali. Sejak saat itu, tenda itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang terlihat rapi, kadang rusak, tapi selalu ada di tempat yang sama. Orang bilang itu tempat roh-roh tersesat." Sari menunduk, tubuhnya gemetar. Aku berusaha menahan pertanyaan, tapi akhirnya keluar juga. "Kalau begitu, Bima?" Pak Amran menatap aku lama sebelum menjawab. "Kalau suara yang kalian dengar sama persis dengan Bima, berarti dia belum sepenuhnya pergi. Tenda itu menarik jiwa pendaki, yang masuk jarang bisa kembali." Malam itu, kata-kata Pak Amran terngiang-ngiang di kepala. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali menutup mata, aku kembali melihat sosok Bima berdiri di kabut, memanggil dengan tangan terulur. Seakan ada sesuatu yang ingin menarikku kembali ke sana. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Kami bertiga bersepakat untuk mengunjungi rumah keluarga Bima, sekadar menyampaikan kabar. Saat berbincang dengan ibunya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Ibunya membuka, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya ada sebuah botol minum yang diletakkan di depan pintu. Botol yang sama dengan milik Bima. Aku melihat jelas di permukaannya masih ada stiker nama yang sedikit terkelupas, persis yang kami temukan di depan tenda hijau. Saat itu aku sadar, tenda itu bukan sekadar ada di gunung. Ia ikut bersama kami, kemanapun kami pergi. Dan Bima, atau sesuatu yang menyerupainya, kini sudah berada di luar jalur pendakian.
Malam terasa semakin panjang setelah kejadian itu, dan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan kami bisa bertahan dari panggilan tenda kosong di Kerinci? Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setelah kejadian botol minum muncul di depan rumah keluarga Bima, kami bertiga hidup dalam rasa was-was yang tidak pernah hilang. Tidur tidak pernah nyenyak, dan setiap malam selalu ada gangguan, suara, bayangan, atau ketukan. Seolah tenda hijau itu menolak melepaskan kami. Suatu malam, Indra menghubungiku dengan suara panik. "Aku nggak bisa sendiri di kamar. Dia ada di sini," katanya dengan terbata. Aku langsung mendatangi kosnya bersama Sari. Begitu sampai, suasana di dalam kamar Indra membuat bulu kuduk berdiri. Semua dinding lembab, ada bercak lumpur basah di lantai. Padahal tadi siang tidak hujan. Di atas mejanya ada foto kecil rombongan pendakian kami. Anehnya, wajah Bima di foto itu tampak memudar, tapi bagian matanya semakin jelas, seakan menatap tajam keluar dari kertas. Indra duduk di sudut kamar, wajahnya pucat basi. Ia berkata semalam mendengar suara Bima memanggil dari jendela, tapi ketika ia mendekat, jendela itu tiba-tiba terbuka sendiri. Dari luar, kabut masuk, padahal tidak ada kabut di sekitar kos. Yang lebih menyeramkan lagi, Indra mengaku sempat melihat bayangan besar berdiri di pojok kamar. Tinggi, kurus, kepalanya sedikit miring, dan tangannya panjang menyentuh lantai. Bayangan itu berbisik dengan suara Bima, "Ikut aku, hanya sebentar." Kami mencoba menenangkannya, tapi malam itu juga kami bertiga tidur di ruang tamu kos Indra. Anehnya, sekitar jam 3 pagi, Sari mendadak bangun dan berjalan sendiri ke arah pintu. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Aku dan Indra langsung menahannya. Sari berontak sambil terus berkata pelan, "Bima nunggu, aku harus balik. Dia nunggu di tenda." Suara Sari saat itu bukan seperti dirinya. Lebih dalam, berat, bercampur dengan gema aneh. Setelah kami guncang tubuhnya keras-keras, barulah ia tersadar, lalu menangis histeris. Ia tidak ingat apa-apa selain mimpi bertemu Bima yang tersenyum, melambaikan tangan, dan berdiri di depan tenda hijau. Sejak malam itu, kami semakin yakin tenda itu tidak hanya menghantui di gunung, ia sudah menjejak di hidup kami. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Kami diajak oleh Pak Amren, pria tua yang pernah bercerita soal asal-usul tenda itu. Ia bilang, satu-satunya cara untuk mengerti apa yang terjadi adalah dengan kembali ke jalur pendakian, kembali menghadapi tenda itu. Aku ragu, Sari ketakutan, Indra setengah yakin tapi matanya penuh amarah. "Kalau memang harus kembali, aku mau. Aku nggak mau hidup begini terus," katanya. Malam sebelum kami berangkat, aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berdiri di jalur Kerinci. Kabut pekat menutupi segalanya. Dari kejauhan, kulihat Bima. Ia duduk di depan tenda hijau, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tersenyum padaku, lalu mengangkat tangan seakan memanggil. Tapi saat aku melangkah lebih dekat, kudapati ada banyak tangan lain yang keluar dari dalam tenda. Tangan-tangan pucat, kotor, mencoba meraihku masuk. Aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Tapi yang paling membuat aku hampir pingsan adalah kenyataan bahwa ketika aku menoleh ke kamarku, botol minum Bima ada di sana. Persis di lantai, basah oleh lumpur, padahal kemarin sudah kami tinggalkan di rumah keluarganya. Itu tanda jelas, tenda itu menuntut kami kembali. Pagi itu, kami bertiga, aku, Indra dan Sari, bersama Pak Amran memulai perjalanan kembali menuju jalur pendakian Gunung Kerinci. Langkah kami terasa berat, bukan hanya karena medan, tapi juga karena beban di hati. Seolah-olah kami sedang berjalan menuju perangkap yang sudah menunggu sejak lama. Pak Amran berjalan di depan. Tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah basah. Wajahnya serius tanpa banyak bicara. Sesekali ia berhenti, menaburkan sesuatu dari kantong kecil yang ia bawa. "Garam," katanya singkat, untuk menolak yang tidak terlihat. Jalur semakin sepi. Tidak ada rombongan lain hari itu. Angin membawa kabut tipis,
meski matahari masih tinggi. Suasana hutan terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya, seakan semua makhluk hidup menyingkir. Burung tidak berkicau, serangga pun tak bersuara. Ketika sampai di lekukan jalur itu, jantungku hampir berhenti. Tenda hijau itu masih berdiri, sama persis seperti pertama kali kami melihatnya. Kainnya rapi, tiangnya tegak, pintunya tertutup. Di depan pintu ada sepasang sepatu gunung. Kali ini aku tahu benar itu milik Bima. Sari langsung terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Indra melangkah maju, tapi Pak Amran menahan lengannya. Jangan sembarangan, apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan pernah jawab, jangan pernah ikuti panggilannya. Kami berdiri terpaku. Dari dalam tenda, samar-samar terdengar suara Bima. Aku di sini, kalian gak mau nolong aku. Suaranya jelas, penuh emosi, membuat dadaku serasa ditusuk. Aku ingin sekali menyahut, tapi kata-kata Pak Amran membuatku menggigit bibir hingga berdarah. Indra, yang sejak awal paling keras kepala, mulai goyah. Itu suaranya, Pak. Itu Bima. Aku gak tahan. Ia mencoba melangkah, tapi Pak Amran menancapkan tongkatnya di tanah, lalu melafalkan doa dengan suara berat. Udara seketika berubah, dingin menggigit dan tenda itu bergetar pelan, seakan ada sesuatu di dalam yang marah. Tiba-tiba, pintu tenda terbuka sendiri. Kami melihat ke dalam, gelap, pekat, tak ada apapun kecuali kegelapan yang seolah hidup. Dari kegelapan itu muncul tangan pucat, kurus dengan kuku panjang. Tangan itu meraih keluar, mencoba menarik siapa saja yang dekat. Sari menjerit, Indra hampir terpikat, wajahnya kosong menatap ke arah dalam. Bima itu kahukan, katanya lirih, tangannya sudah setengah terulur. Aku dan Pak Amran berusaha menahan Indra. Tangan pucat itu semakin panjang, hampir menyentuh Indra. Dalam kepanikan, Pak Amran menamburkan garam ke arah tenda sambil berteriak doa lebih keras. Suara-suara aneh langsung meledak keluar dari dalam tenda. Bukan hanya suara Bima, tapi banyak suara lain. Jeritan, bisikan, rintihan minta tolong. Semua bercampur jadi satu, membuat kepala kami hampir pecah. Tenda itu berguncang hebat, lalu tiba-tiba hening. Pintu tenda menutup kembali, semua suara lenyap. Indra terjatuh ke tanah, wajahnya pucat pasih, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sari masih menangis histeris. Aku sendiri gemetar hebat, lututku nyaris tak bisa menopang tubuh. Pak Amran memandang tenda itu dengan tatapan berat. Itu bukan lagi tempat manusia. Jiwa yang masuk ke sana jarang bisa kembali. Teman kalian mungkin sebagian dari dirinya masih ada, tapi kalian harus sadar, yang kalian lihat bukan lagi Bima sepenuhnya. Kami tak berani mendekat lagi. Saat matahari mulai turun, kami memilih mundur perlahan, meninggalkan tenda hijau itu berdiri sendiri di jalur. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh sekali. Di sela kabut yang menutup, kulihat kain tenda itu sedikit terbuka dan dari dalam sepasang mata menatapku. Mata yang sangat kukenal, mata Bima. Dan kali ini aku yakin dia sedang tersenyum. Suaranya jelas, begitu mirip dengan Bima hingga membuat bulu kedukku meremang. Sari hampir menjawab, tapi Pak Amran langsung berbisik keras, "Jangan!" sambil menggenggam kuat pergelangan tangannya. Indra terlihat gemetar, wajahnya tegang, penuh amarah sekaligus rindu. Aku bisa merasakan betapa ia ingin sekali berteriak, memanggil sahabatnya itu. Namun suara dari dalam tenda semakin memancing. Aku kedinginan. "Tolong aku, kalian tega ninggalin aku." Aku menutup telinga, berusaha tidak mendengarnya. Tapi justru suara itu semakin jelas, seperti langsung berbisik di telingaku. Aku bahkan merasakan hembusan napasnya di leherku, padahal tenda itu berjarak beberapa meter. Tiba-tiba, kain tenda bergoyang seperti ada seseorang yang berusaha keluar. Resleting pintu tenda bergerak pelan. Srek,
Srek, suara logamnya begitu menusuk telinga. Pak Amran menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu membaca doa dengan suara bergetar. Angin mendadak bertiup kencang, kabut semakin tebal, dan suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Bukan hanya suara Bima, tapi juga tangisan, teriakan, bahkan bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Sari menutup telinganya sambil menangis. Indra berteriak, "Cukup, kalau kamu memang Bima, keluar dan tunjukkan dirimu." Seolah mendengar tantangan itu, pintu tenda tiba-tiba terbuka lebar. Dari dalamnya tidak keluar orang, melainkan bayangan hitam pekat, tinggi dan bergetar seperti asap. Bayangan itu perlahan membentuk siluet tubuh manusia. Di wajahnya samar terlihat raut Bima, tapi matanya hitam legam, senyumnya terlalu lebar. "Aku di sini," bisiknya. Indra langsung melangkah maju, tapi Pak Amran menahan keras. "Itu bukan temanmu, itu yang pakai wajahnya." Bayangan itu kemudian menoleh padaku, dan saat itu aku merasa paru-paruku hampir berhenti bekerja. Aku melihat jelas tangan hitam panjangnya menggapai mencoba meraih kami. Di belakangnya, dari dalam tenda, tampak banyak tangan lain, putih pucat, kurus, seperti tangan orang mati mencakar-cakar keluar. Tanah di sekitar bergetar, udara semakin dingin, nafas menjadi berat. Tenda itu bukan sekedar benda, melainkan pintu. Pintu ke sesuatu yang tidak seharusnya terbuka. Pak Amran segera melemparkan garam di sekeliling kami, membentuk lingkaran. "Jangan keluar dari lingkaran ini!" teriaknya. Bayangan itu menjerit, suaranya melengking hingga membuat telinga terasa ingin pecah. Lalu ia kembali masuk ke dalam tenda. Pintunya tertutup rapat seperti semula. Hening, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kami semua terdiam, tubuh gemetar tak berdaya. Hanya terdengar isak Sari yang tak bisa berhenti. Pak Amran menunduk, wajahnya pucat. "Kalian lihat sendiri, bukan hanya Bima yang terjebak di sana. Banyak yang lain. Kalau kalian tidak hati-hati, kalian akan ikut tertarik." Aku sadar perjalanan kami belum selesai. Justru semakin jelas, tenda kosong itu bukan sekedar misteri. Ia adalah kuburan yang belum tenang, pintu yang terus menunggu korban baru. Dan kami hampir saja menjadi bagian darinya. Malam terakhir itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah kejadian, bayangan hitam muncul dari dalam tenda. Kami berlima hanya bisa duduk dalam lingkaran garam yang dibuat Pak Amran. Tidak ada seorang pun berani tiduh. Angin berdesir terus-menerus, membawa suara-suara aneh, kadang tangisan, kadang bisikan, dan kadang terdengar jelas panggilan yang menyerupai suara Bima. Jam demi jam berlalu. Aku menatap tenda itu, berdiri tegak tak jauh dari kami. Semakin lama, aku merasa seolah kayaknya berdenyut, seperti dada manusia yang sedang bernapas. Pintu resletingnya bergerak-gerak, mesti angin sama sekali tak bertiup ke arahnya. Sekitar tengah malam, Indra tiba-tiba bangkit. Matanya kosong, wajahnya kaku. Ia melangkah keluar lingkaran garam tanpa bicara. Aku langsung menarik lengannya, tapi tenaganya seperti berlipat ganda. "Dia butuh aku, dia kedinginan," gumamnya. Pak Amran cepat-cepat membaca doa sambil menepuk pundak Indra. Tubuh Indra mendadak lunglai, jatuh tak sadarkan diri. Namun pada saat yang sama, tenda itu bergetar keras, seolah marah karena mangsanya digagalkan. Dari dalam terdengar jeritan panjang, menusuk hingga tulang. Sari menjerit histeris, menutup telinganya. Aku sendiri hampir kehilangan akal sehat, rasanya ingin kabur sejauh mungkin. Tapi Pak Amran memaksa kami bertahan. "Sedikit lagi, jangan tinggalkan lingkaran ini kalau kalian tidak mau ikut masuk ke sana." Tepat ketika fajar mulai menyingsing, tenda itu tiba-tiba ambruk sendiri, seperti kehabisan tenaga. Tiangnya patah, kainnya roboh ke tanah. Suara-suara menghilang begitu saja. Hanya keheningan tersisa. Kami saling berpandangan, tak ada yang berani mendekat. Hingga akhirnya Pak Amran berkata, "Jangan disentuh, biarkan. Kalau kalian penasaran, kalian akan ikut tertarik seperti yang lain."
Dengan langkah gemetar, kami meninggalkan tempat itu. Jalan turun dari gunung terasa begitu panjang. Tapi untuk pertama kalinya kami merasakan cahaya matahari pagi menyinari wajah dengan hangat. Rasanya seperti baru selamat dari neraka. Sesampainya di desa, seorang lelaki tua mendekati kami. Wajahnya penuh keriput, matanya sayu. Ia menatap kami lama lalu bergumam, "Kalian lihat lagi tenda itu ya?" Kami hanya bisa diam. Lelaki itu menghela napas berat. "Sudah banyak yang hilang di sana. Tenda itu bukan milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Itu milik mereka yang tak pernah kembali. Setiap tahun ada saja yang dipanggil." Aku merinding mendengarnya. Tidak ada yang bisa menanggapi. Hari-hari setelah turun dari gunung terasa hampa. Indra sering terduduk sendiri, menatap kosong seakan mendengar suara biba di telinganya. Sari selalu terbangun tengah malam, menjerit-jerit seolah ada yang memanggil dari luar jendela. Aku sendiri, setiap kali memejamkan mata, masih bisa mendengar suara itu. Suara yang lirih, penuh penderitaan. "Tolong aku di sini." Dan entah mengapa, aku tahu betul, suara itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena tenda kosong di Gunung Kerinci itu masih berdiri, menunggu.